Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kiranya Tuhan selalu menjaga kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dengan tema Yesus teladanku. Tetapi sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Dan sebentar kami akan belajar kegiatan proses pembelajaran kami, yaitu Yesus sebagai teladan kami. Berikan kami hikmat, berikan guru kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam pelajaran pada hari ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anakku, kita belajar tentang Yesus adalah teladanku. Kenapa Yesus teladanku? Yang pertama, kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Nah, terlebih dahulu nas ini menceritakan seseorang yang sakit kusta. Apa itu orang yang penyakit kusta? Pada zamannya Yesus, penyakit kusta adalah orang yang kena kutuk Tuhan. Nah, seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Nah, sekarang apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Jelas, dalam nas ini mengatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga ia mengulurkan dan mentahirkan orang sakit kusta itu. Artinya adalah orang sakit kusta itu sembuh. Nah, jadi teladan Yesus yang pertama adalah Yesus peduli dengan orang yang menderita. Yang kedua itu kita buka dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Yesus dekat kepada mereka yang dilecehkan. Nah, hal ini menceritakan tentang perempuan Samaria yang mempunyai masalah tentang perzinahan. Ia pergi ke sumur pada jam 12 siang. Nah, kenapa tidak jam 6 atau jam 7? Disebabkan banyak perempuan lain yang ambil air. Ia malu sebab dihina atau dilecehkan oleh perempuan lain, bahwa dia adalah seorang perempuan yang berzina. Nah, air di sini diambil untuk masak dan mencuci piring. Pada suatu hari, perempuan itu bertemu sama Yesus. Lalu, Yesus meminta air padanya. Nah, seharusnya tidak boleh orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus sebagai orang Yahudi, berbicara kepada orang Samaria. Karena zaman dulu adalah najis kalau mereka berbicara. Nah, tetapi Yesus tidak memperdulikan masalah tersebut. Hal inilah yang membuat perempuan itu takjub. Bukti Yesus mengasihi dia. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Yang pertama tadi, Yesus peduli dengan orang yang menderita. Yang kedua, Yesus dekat kepada mereka yang dilecehkan. Marilah, di sini ada Bapak kasih tugas lembar kerja peserta didik, yaitu mengerjakan tugas tentang nenek 60 tahun gendong cucu di Pabel sekolah setiap hari. Nah, kalian baca dulu materi-materi ini, lalu kalian tugas dan kerjakan di bawahnya, yaitu melalui pertanyaan 1. Setelah membaca kisah perjuangan seorang nenek menggendong cucu yang di Pabel, temukanlah masalah penderitaan yang terjadi pada anak tersebut. Yang kedua, kalian bisa kerjakan apa pesan yang ingin disampaikan melalui tulisan mengenai nenek 60 tahun gendong cucu di Pabel secara setiap hari. Nah, kalian kerjakan,
Kemudian kalian kirim ke tempat kolom yang Bapak sediakan. Demikianlah pelajaran pada hari ini dan tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami dan dapat mengerjakannya. Untuk mengakhirinya dalam pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini sudah belajar tentang teladan Tuhan yang dikerjakan bagi kami. Biarlah teladan-Mu itu ada dalam hati kami, supaya kami mengerti kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dan kami bisa juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan guru kepada kami, supaya kami mendapatkan nilai tinggi. Kami bersyukur buat hari ini, pelajaran hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan doa ini, dan Tuhan Yesus sempurnakan melalui doa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.